Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia yang menyambut anda sekalian dalam edisi media sosial yang pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sudan menjadi negara Arab ketiga yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel tahun ini. Israel dan Sudan pada Jumaat sepakat untuk mengambil langkah-langkah untuk menormalisasikan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Amerika Serikat menjadikan Khartoum sebagai pemerintah Arab yang ketiga yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam 2 bulan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan dipilih kembali pada tanggal 3 November menyegel kesepakatan melalui percakapan telefon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dan Kepala Dewan Transisi Abdel Fattah al-Burhan, demikian dikatakan pejabat senior Amerika Serikat. Keputusan Trump minggu ini untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme Amerika Serikat membuka jalan untuk mencapai kesepakatan dengan Israel, menandai keberhasilan politik luar negeri dari Partai Republikan dipimpin oleh Presiden saat ia mencari masa jabatan kedua setelah diadakan pemilihan ketika bersaing dengan Joe Biden dari Partai Demokrat. Perdebatan kepresidenan Amerika Serikat, Donald Trump, Joe Biden bertukar kata-kata tentang penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam edisi terakhir dari perdebatan kepresidenan Amerika Serikat, Donald Trump dan Joe Biden bertukar kata-kata tentang penanggulangan pandemi COVID-19. Selama debat, Trump bersikeras bahwa COVID-19 akan segera hilang melalui terobosan medis dan menunjukkan kesembuhannya sendiri. Dia membela dorongannya untuk membuka kembali Amerika Serikat secepat mungkin. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki vaksin yang akan datang siap dan akan diumumkan dalam waktu beberapa minggu mendatang. Sebagai tanggapan, Biden menuduh Presiden Trump tidak memiliki rencana untuk menghentikan kematian akibat virus corona pada musim dingin. Dia mengatakan siapapun yang bertanggung jawab atas banyak kematian itu tidak boleh tetap menjadi Presiden Amerika Serikat. India menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus ILO setelah 35 tahun. Setelah 35 tahun, India menjabat sebagai Ketua Badan Pimpinan Organisasi Perburuhan Internasional ILO. Ini menandai bab baru dalam 100 tahun dari hubungan produktif antara India dan ILO. Sekretaris Perburuhan dan Ketenagakerjaan Apurva Chandra telah terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus ILO untuk periode Oktober tahun 2020 hingga Juni tahun 2021. Badan pengatur adalah Badan Eksekutif Puncak ILO yang memutuskan kebijakan, program, agenda, anggaran dan memilih Direktur Jenderal. Saat ini ILO terdiri dari 187 negara anggota. Kementerian Luar Negeri China tidak mengakui paspor BNO Hong Kong sebagai dokumen perjalanan yang sah. Kementerian Luar Negeri China kemarin mengatakan akan mempertimbangkan untuk tidak mengakui paspor warga negara Inggris yang menetap di Hong Kong BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah. Sehari setelah pengumuman pemerintah Inggris tentang aturan visa baru untuk warga negara Inggris yang menetap di Hong Kong, Inggris pada hari Kamis mengatakan akan mulai memproses aplikasi visa BNO untuk penduduk di wilayah administratif khusus Hong Kong mulai tanggal 31 Januari tahun 2021. Inggris telah mengumumkan rencana untuk memberi hak imigrasi kepada pemegang paspor BNO pada 1 Juli, sehari setelah China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat di Hong Kong. Perdana Menteri Modi akan membagikan pemikirannya dalam acara Man Ki Baat di All India Radio pukul jam 11 pagi besok. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pemikirannya dengan orang-orang di dalam dan maupun di luar negeri dalam program Man Ki Baat di All India Radio pada pukul 11 pagi besok. Ini akan menjadi episode ke-70 dari program radio bulanan. Ini akan disiarkan di seluruh jaringan All India Radio dan Doordarshan dan juga di situs web AIR News www.newsonair.com dan News on Air mobile app. Ini juga akan disiarkan langsung di saluran YouTube AIR, DD News, PMO dan Kementerian Penerangan dan Siaran. Menteri Kesehatan Harsh Vardhan mengatakan 3 bulan ke depan sangat penting bagi negara dalam
memerangi COVID-19. Menteri Kesihatan Harshvardhan mengatakan bahawa 3 bulan ke depan akan menjadi penentu dalam menentukan situasi COVID-19 di negara ini. Dia mengatakan, jika kita mengambil tindakan pencegahan yang memadai dan mengikuti perilaku COVID yang sesuai di festival dan musim dingin yang akan datang, kita akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melawan pandemi. Dr. Harshvardhan mengatakan, metodologi pengujian, penelusuran dan pengobatan harus dilanjutkan dan lebih banyak langkah pencegahan harus diambil mengingat musim festival mendatang. Menteri Kesihatan mengatakan dorongan harus diberikan pada tindakan pencegahan sederhana yang efektif dalam mencegah COVID-19 secara luas seperti memakai masker dan mengikuti tata krama tangan dan pernapasan. Kementerian Luar Negeri, Komisaris Tinggi India di Kenya bekerja tentang mengembalikan 33 orang India yang terjebak di Mogadishu dan Somalia, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar. Kementerian Luar Negeri dan Komisi Tinggi India di Kenya sedang bekerja untuk mengembalikan 33 orang India yang terjebak di Mogadishu dan Somalia. Demikian dikatakan Menteri Pemerintah Pusat S. Jaishankar Jumaat kemarin. Dalam sebuah tweet, Jaishankar menambahkan bahwa Komisi Tinggi telah membahas kesulitan mereka dengan pihak berwenang di Somalia dan juga dalam kontak dengan Kedutaan Besar Somalia di India. Dia menyatakan harapan untuk penyelesaian masalah ini sesegera mungkin. Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri Modi menyapa warga di Durga Puja. Presiden Ramnath Kovind telah menyapa warga di Durga Puja. Dalam pesannya, Kovind mengatakan penghormatan terhadap wanita yang merupakan tradisi India tercermin secara besar di festival ini. Ia menghimbau setiap orang untuk mengambil keputusan tegas pada kesempatan ini untuk menghormati dan memberdayakan kaum perempuan, yaitu Matru Shakti. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu telah menyapa rakyat pada kesempatan Durga Puja. Dalam sebuah tweet, Naidu berharap Dewi Durga akan memberkati orang-orang dengan berkahnya. Dia menyerukan kepada rakyat agar bertekad memberantas kejahatan yang ada di masyarakat karena ini adalah perayaan kemenangan kebaikan atas kejahatan dan bersama-sama membuat lingkungan yang aman, sehat, layak huni, dan sejahtera. Perdana Menteri Narendra Modi hari ini menyambut rakyat pada kesempatan Maha-Astami. Dalam sebuah tweet, Modi berkata dia berdoa agar Ma Durga terus memberkati kita semua dengan kebahagiaan, kesehatan yang baik dan kemakmuran. Amerika Serikat mengenakan sanksi terhadap Duta Besar Iran di Irak. Amerika Serikat telah mengenakan sanksi terhadap Duta Besar Iran di Irak pada hari Kamis. Dalam rilis pers, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri OFAC dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat menunjuk Iraj Masjedi, Duta Besar Iran di Irak, untuk bertindak atas nama Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Penunjukan tersebut berimplikasi pada pemblokiran semua properti Masjedi tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat dan orang-orang Amerika Serikat pada umumnya dilarang melakukan transaksi dengannya atau properti yang diblokir. Lembaga keuangan luar negeri yang bertransaksi dengan Masjedi juga berisiko terkena sanksi menurut rilis pers ini. Pemerintah memberikan izin kepada ITBP untuk mendirikan 47 pos perbatasan tambahan. Pemerintah telah memberikan izin kepada Polisi Perbatasan Indo-Tibet atau ITBP untuk membangun sebanyak 47 pos perbatasan tambahan untuk meningkatkan kewaspadaan di sepanjang perbatasan. Menteri Dalam Negeri K. Krishna Reddy mengatakan tentang itu saat berpidato pada Hari Pengalaman Polisi Perbatasan Indo-Tibet ke-59. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjadikan pasukan ITBP lebih efisien dan modern. Reddy mengatakan pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberdayakan ITBP. Dia mengatakan, selain dari keamanan perbatasan, ITBP memerangi terorisme di Jammu dan Kashmir, ekstremisme sayap kiri di negara bahagian Chhattisgarh, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam misi perdamaian di luar negeri. Pakistan akan tetap berada dalam daftar abu-abu pengawas pendanaan teror global FATF hingga bulan Februari tahun 2021. Pakistan akan tetap berada di daftar abu-abu dari Badan Pengawas Pendanaan Teror Global Financial Action Task Force atau FATF.
karena belum mampu memenuhi 6 dari 27 mandat untuk memeriksa pendanaan teror. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden FATF Marcus Pleyer. FATF sangat mendesak Pakistan untuk segera menyelesaikan rencana aksi penuhnya pada Februari tahun 2021. Dikatakan, Pakistan perlu berbuat lebih banyak untuk memeriksa pendanaan teror, menambahkan bahwa 6 mandat yang belum dilaksanakan oleh Pakistan adalah kekurangan yang serius. Rencana implementasi untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teror seharusnya sudah ada pada akhir tahun 2019. Namun itu, batas waktu diperpanjang setelah pandemi COVID-19. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, edisi media sosialnya. Selanjutnya kami sajikan sebuah komentar berjudul Gerakan Demokratis Rakyat dan FATF, Pemerintah PTI dalam keadaan sulit. Pemerintah Partai Tehrik Insaf Pakistan PTI yang dipimpin oleh Imran Khan berada dalam posisi yang sulit. Di suatu sisi, sesi pleno virtual dari gugus tugas aksi keuangan FATF memikir untuk memutuskan apakah Pakistan harus dilanjutkan dalam daftar abu-abu berdasarkan tinjauan kinerja Islamabad untuk memenuhi komitmen dan standar global dalam memerangi pencucian uang dan pembiayaan teror. Pada saat yang sama, suhu politik di negara itu melonjak dengan partai-partai oposisi bergandengan tangan di bawah bendera Gerakan Demokratik Pakistan yang baru dibentuk yang dipimpin oleh Ketua JUIF, yaitu Jamatul Islami F. Maulana Fazlur Rahman. PDM berhasil mengorganisir 2 protes anti pemerintah di Gujranwala dan Karachi dan akan mengorganisir protes ketiga di Quetta pada hari Minggu. Pemerintah Imran Khan mengintroduksi serangkaian undang-undang yang terkait dengan kepatuhan FATF. Namun itu, ia mendapat tantangan yang sengit yang berhasil memblokir rancangan undang-undang di Majlis Nasional. 3 buah rancangan undang-undang krusial terkait FATF adalah RUU Anti-Terorisme Amendment tahun 2020, RUU Anti-Pencucian Uang Amendment kedua, dan RUU Properti Wakaf Wilayah Ibu Kota Islamabad disahkan dalam sidang gabungan parlemen pada tanggal 16 September di tengah-tengah protes oposisi. Tindakan pihak oposisi untuk memblokir rancangan undang-undang terkait FATF menarik reaksi langsung dan kuat dari Perdana Menteri Imran Khan yang menulis serangkaian tweet untuk menyerang partai oposisi, melukiskan mereka sebagai yang memeras pemerintahnya dengan memblokir RUU FATF yang penting untuk menghindari kasus-kasus korupsi terhadap mereka. Pidato Maya mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang secara belak-belakan ditujukan kepada pihak militer dengan menyebutnya sebagai suatu lembaga yang lebih besar daripada negara itu yang mengguncang pemerintah PTI dan lembaga militer. Sebuah laporan keluhan FIR didaftarkan untuk melawan Nawaz Sharif dan banyak pemimpin oposisi lainnya atas melakukan khianat dan konspirasi melawan negara. Meskipun setelah menarik banyak kecaman, FIR pada pemimpin lain dicabut kembali kecuali Nawaz Sharif dengan menyatakan bahwa mantan Perdana Menteri mendukung kebijakan negara tetangga India sehingga Pakistan akan terus tetap berada dalam daftar abu-abu dari gugus tugas aksi keuangan FATF. Pakistan mengklaim bahwa pihaknya telah mengambil cukup banyak langkah terhadap pencucian uang dan pendanaan teror dan telah melaporkannya ke FATF. Tidak ada sesuatu yang bisa jauh dari kebenaran. Kasus korupsi terhadap Jenderal Asim Salim Bajwa, Ketua CPEC, disoroti dalam pidato Maya Nawaz Sharif di Gujranwala. Belakangan ini, Bajwa mengundurkan diri dari jabatan asisten khusus dari Perdana Menteri Pakistan bidang informasi dan penyiaran. Serangan terus-menerus terhadap tentara oleh PDM untuk tidak ikut campur tangan dalam politik memaksa pihak militer mengeluarkan pernyataan resmi yang dengan mengatakan bahwa pihaknya menjauhkan diri dari urusan-urusan politik. Imran Khan telah mempertajam serangannya terhadap oposisi dan mengatakan bahwa sekarang Pakistan akan melihat Naya Imran Khan. Dia mengatakan prioritasnya adalah
membawa kembali Nawaz Sharif ke Pakistan dan memenjarakannya. Penangkapan Kapten Pensiunan Safdar dari PMLN oleh pasukan Sindh yang secara teknis bertindak di bawah Kementerian Dalam Negeri menimbulkan lagi krisis politik lain yang melibatkan tentara. Meskipun dia dibebaskan dengan jaminan, terungkap bahwa Inspektur Jenderal Polisi Provinsi Sindh telah diculik atas perintah dari pemerintah federal dan dipaksa untuk menandatangani surat perintah penangkapan Kapten Safdar. Banyak petugas polisi senior termasuk IGP Sindh pergi cuti massal dengan mengatakan bahwa mereka dipermalukan oleh insiden tersebut dan penculikan IGP harus diselidiki. Ketua Menteri Provinsi Sindh juga membuat pernyataan mengejutkan bahwa dia telah menerima ancaman dari Menteri Federal bahwa pemerintahannya akan diberhentikan jika kasus tidak diajukan terhadap pemimpin partai PMLN yaitu Kapten Safdar. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Qamar Bajwa telah memerintahkan Komandan Korps Sindh untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas kasus tersebut dan meminta kepolisian Sindh agar bergabung kembali. Niatnya adalah jelas untuk merekayasa perpecahan dalam aliansi oposisi PDM. Pasukan paramiliter federal digunakan secara ilegal untuk tujuan politik untuk menculik kepala badan penegakan hukum utama dari provinsi tersebut. Krisis politik internal yang dipicu oleh protes PDM ternyata bisa merugikan masa depan pemerintahan PTI. Sekian.